Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, cita-cita menghafal Al-Quran muncul dari rasa cinta dan ketertarikan yang kuat, bahkan melebihi keinginan lainnya. Keinginan menghafal Al-Quran harus besar dan kuat seperti anak-anak atau perempuan yang sedang mengidam, bahkan lebih dari itu. Prinsip seorang penghafal Al-Quran adalah hidup hanya akan tenang apabila hafal Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan sebuah kebutuhan primer bagi seorang penghafal Al-Quran karena menjadi media komunikasi personal dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rahman ayat 2 sampai 12 mengajarkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang pertama kali diberikan bukanlah makanan melainkan Al-Quran. Orang yang sangat lapar atau ingin buang air besar tidak akan mampu menahannya. Begitu juga dengan keinginan menghafal Al-Quran yang tidak dapat ditahan lagi. Menghafal Al-Quran berarti menghadirkan kembali fitrah manusia. Bersama Al-Quran, manusia menemukan kemanusiaannya. Mencari kebahagiaan dengan meninggalkan Al-Quran adalah keliru, karena Al-Quran adalah kebahagiaan itu sendiri. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, bukan hanya bagi orang-orang mukmin saja. Mencita-citakan kebahagiaan, hakikatnya mencita-citakan Al-Quran hadir dalam kehidupan kita. Kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai jika menjalani hidup bersama dengan Al-Quran. Muslim yang taat merindukan hafal Al-Quran, sedangkan Muslim yang kurang taat atau non-Muslim merindukan bisa membaca atau menghafal Al-Quran setelah hidup mereka tak kunjung bahagia. Banyak orang musyrik berusaha keras menghentikan pengaruh Al-Quran, tetapi mereka tidak berdaya saat mendengarkan bacaannya karena fitrah mereka tersentuh. Seperti misalnya Jubair bin Mut'im sebelum menjadi seorang muslim mendengarkan Rasulullah SAW membaca surat At-Tur di masjid dan merasa hatinya hancur. Muslim yang taat seharusnya merindukan hafal Al-Quran atau setidaknya memotivasi anggota keluarganya untuk menghafal Al-Quran demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca dan menghafal Al-Quran, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya yang sudah pasti masuk neraka. Hadis ini sejalan dengan fakta sejarah para sahabat dan tabi'in yang hidup bersama Al-Quran. Mereka selalu menjaga Al-Quran, istiqomah, dan berakhlak Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran tidak hanya sekedar menghafal huruf-hurufnya, melainkan juga menegakkan hukum-hukumnya. Sobat Quran yang dimuliakan Allah. Menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran pada anak tidak harus sejak dini, tetapi akan tumbuh dengan sendirinya melalui pendidikan dan teladan orang tua. Namun, karena hal ini sulit ditemukan dalam masyarakat kita, diperlukan proses penanaman cinta Al-Quran, seperti memperkenalkan Al-Quran sebagai firman Allah, menceritakan keistimewaan, keutamaan, dan kelebihannya, serta kisah-kisah pengantar tidur tentang Al-Quran atau orang-orang yang sukses dengan Al-Quran. Dengan demikian, anak-anak akan memiliki kontak psikologis yang intensif dengan Al-Quran sejak dini, terutama jika sosok sukses tersebut adalah orang tuanya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hafidz Quran, atau setidaknya ada anggota keluarga kita, anak-anak kita yang menjadi seorang penghafal Al-Quran. Kita akan jumpa di kesempatan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.